Oke, organizing dan visualizing variabel. Jadi kita tahap sampai OV. A-nya nanti di bab 3. Bab 3, 4, 5 gitu. Jadi organizing dan visualizing variabel. Mengatur menjadi tabel dan menjadikan grafik-grafik. Objektifnya tentu mengorganisasi bagaimana mengatur variabel kategori, variabel numerik, variabel kategori, menampilkan variabel kategori, menampilkan variabel numerik, organizing dan visualizing mixed variable, dan the challenge of organizing and visualizing variable. Organizing data yang akan menghasilkan keduanya tabular dan visual summary. Summarize both, mensummarize keduanya untuk mengarahkan eksplorasi berikutnya. Kadang-kadang bisa juga digunakan sebagai sumber hasil yang akan dijadikan pengambilan keputusan. Dalam mensamarikan secara visual, maka kita akan menyebabkan dengan cepat bisa melihat data yang cukup besar dan langsung menunjukkan di mana pola yang paling kelihatan, paling nyata. Jadi seringkali organizing dan visualizing itu biasanya secara bersama-sama dilakukannya dalam define, terus collect, organize, dan visualize ini. Nah, data kategori itu diorganisasikan berdasarkan dengan menggunakan tabel. Jadi data kategori itu biasanya kita gunakan pertama dengan data, menghitung data dengan ditoli, dihitung satu-satu, dikelompokkan ke masing-masing ininya. Bisa berupa variabel dengan satu kategori, maka langsung menjadi summary table, atau variabel dengan dua kategori, maka kita gunakan tabel kontingensi atau dinamakan juga tabel cross tabulasi, cross tab atau tabel kontingensi. Sebagai contoh, mengatur data kategori dalam bentuk tabel summary. Maka summary tabel setelah dihitung secara berapa jumlahnya datanya masing-masing, kemudian dirubah menjadi persen. Di sini contohnya main reason for young adult untuk shop online. Satu, reason for shopping online, dan berikutnya adalah persennya. Karena shopping online better price atau harganya lebih baik, 37%. Menghindari kerumunan pada saat atau membludaknya pengunjung pada saat liburan, kenyamanan, atau bisa memilih lebih baik, atau bisa dikirim secara langsung tanpa harus ngangkut-ngangkut. Ini adalah contoh summarizing dari satu data. Anda bisa juga melakukan misalnya berapakah jumlah mahasiswa pria dan mahasiswa wanita, maka oke, di situ dari 100 data terdapat 52 mahasiswi, berarti 52%, dan 48 mahasiswa, berarti 48%. Jadi mahasiswa perempuan 52%, mahasiswa laki-laki atau mahasiswa pria adalah 48, seperti itu persen. Kemudian tabel kontingensi membantu untuk mengorganisasikan dua atau lebih variabel kategori. Biasanya digunakan untuk melihat pola yang terjadi
antara respon dari 2 atau lebih variabel kategori. Cross tabulasi atau Tollis join itu merupakan respon dari variabel kategori. Ini contohnya. Contohnya adalah kontingensi tabel yang menunjukkan frekuensi invoice yang dikategorikan berdasarkan ukuran dan berapa errornya. Datanya diambil dari 400 invoice yang diambil, dari sampel 9.400. Kemudian invoice-nya dikategorikan sebagai tagihan kecil, tagihan sedang, tagihan besar untuk jumlahnya, dan setiap invoice juga diamati apakah terjadi error atau tidak. Maka di sini small amount-nya sekian, yang ada errornya 100, small amount yang ada errornya 170, yang tagihannya sedang 100 yang tidak ada errornya, yang tagihan sangat besar atau yang besar 65 yang tidak ada errornya. Sedangkan untuk yang tagihan kecil yang ada errornya 20, yang medium 40, yang kecil yang besar 5. Totalnya 335. Kalau ini dijumlahkan akan menjadi 400. Ini dijumlahkan juga jadi 400. Inilah namanya tabulasi silang, cross tabulasi atau contingency table. Ini deskriptif ya, teman-teman. Nah, dari sini contingency table itu berarti 190 itu dibagi dengan pertama kita cari yang tanpa error, 170 dibagi 190 menjadi 89%. 20 dibagi 190 menjadi 10,59%. Ini 100%, 100%, 100%. Ya. Kemudian yang 100 sama dengan gitu juga. Ini 335 dibagi 400 menjadi 83,75. 65 dibagi 400 menjadi 16,25. Seperti itu. Jadi berapakah yang ada errornya? 16%. Yang tidak ada errornya 83. Tagihan kecil yang ada errornya 10,53%. Kita lanjut. Kontingensi itu tadi adalah kontingensi berdasarkan baris. Kalau ini kontingensi berdasarkan kolom. Jadi yang dibagi ke bawah. 170 bagi 335 adalah 50%. 100 dibagi 335 adalah 28%. 29,85%. 65 bagi 335 19,40%, totalnya 100. Berapakah yang tagihannya kecil? 47%. Tagihannya sedang 35%, tagihannya besar 17,5%, di total 100%. Jadi bisa berdasarkan baris sebelumnya atau berdasarkan total kolom. Ada pertanyaan nggak ya? Saya lanjut. Tabel yang digunakan untuk mengorganize data numerik itu bisa diatur dengan cara order array, frequency distribution, dan cumulative distribution. Organize data berdasarkan array, maka di sini deret yang berurutan dari suatu deretan data dalam bentuk berurutan dalam mulai dari kecil sampai besar, dari yang dan ditentukan ada range-nya. Di sini contohnya age of surveyed college student, mahasiswa reguler hari biasa 16, 17 umurnya ya, 16 tahun, 17 tahun, 17 tahun, 18, 18, 18, 19, 19, 20 dan seterusnya. Yang mahasiswa kelas malam 18, 18, 19, 19, 20 dari sampai 45 gitu. Ini dibuat untuk membantu adanya outlier dan lain-lain. Kemudian
berdasarkan frekuensi. Maka menggunakan distribusi frekuensi, saya langsung ke contohnya saja. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur insulasi atau isolasi secara random memilih 20 hari dalam musim dingin dan mencatat bahwa temperaturnya 24, 35, 17 dan seterusnya. Dari sini kita kelompokkan dia menjadi, diurut dulu. Diurut, dicarilah urutannya paling besar 58, range-nya 58 dikurangi 12, 46. 46 ini kita pilih kelas, bisa 5, bisa 7, antara 5 sampai 7, 5 sampai 15 ya kelasnya, dan compute kelas interval 46 dibagi 5 dibulatkan jadi 10. Jadi 10 kelas ya. Nah, tentukanlah kelas boundary-nya. Berarti yang paling kecil adalah 10 sampai lebih kecil dari 20. 20 sampai 30, 30 sampai 40 dan seterusnya. Maka yang dihitunglah yang nilainya di bawah 20. Berarti 1, 2, 3. Yang di bawah 30 sampai 20 ya, berarti dia ada 1, 2, 3, less than, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi sebelum itu hitung dulu, berarti titik tengahnya adalah 15, titik tengahnya adalah 25, titik tengahnya adalah 35 dan seterusnya. Ini kemudian hitung berdasarkan ini dan taruh di kelasnya masing-masing. Inilah ketemulah frekuensinya 3, midpointnya 15, frekuensinya 3, 6, 5, 4, nih 20. Ini membuat frekuensinya. Setelah itu baru kemudian kita cari persentasenya. 3 dari 20, 15%. 6 dari 20, 30%, dan seterusnya. Ya. Totalnya pasti 100%. Sehingga kita dapatkan ini, setelah kita dapat ini 15, 30, dan seterusnya, baru kita jumlahkan kumulatif frekuensi. 3, yang kedua adalah 6 ditambah 3, 9 ditambah 5, 14 ditambah 4, 18 ditambah 2, 20. 15 ditambah 30, 45, 40 ditambah 25, 70, dan seterusnya. Oke. Jadi kumulatif persen adalah kumulatif frekuensi dibagi total dikali 100. Atau dijumlahkan saja. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan Excel? Gampang.